Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian Al-Quran yang diisi oleh Bapak Ustaz Ahmed. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, umat kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamat nanti kita dan umat-umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak Ustaz Ahmed akan memberikan kajian sampai pada waktu syuhur. Di akhir sesi nanti barangkali ada yang ditanyakan atau ditambahkan atau barangkali ada pertanyaan, dipersilakan di akhir sesi. Untuk membersihkan waktu kepada Bapak Ustaz Ahmed, kami mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir sholat berjamaah di Masjid Al-Madinah ini. Semoga itu menjadi amalan khusus buat kita dengan segala fadilahnya, bisa berjamaah sholat subuh di masjid. Dan alhamdulillah Allah masih menginginkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya dengan bisa bersama-sama bertalabul ilmi, menuntut ilmu sedikit demi sedikit untuk kebaikan kita semuanya juga. Jika Allah menginginkan kebaikan seseorang, maka Allah mudahkan dirinya seseorang itu
untuk mempelajari ilmu Allah. Ya, dimudahkan untuk belajar ad-dinul Islam. Semoga langkah-langkah kita sedikit demi sedikit ini dalam mempelajari dinul Islam ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di samping keilmuan kita, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang dinul Islam semakin bertambah, mengetahui apa makna-makna dari ayat-ayat cintanya Allah kepada manusia, yaitu Al-Quran. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, ya, bisa mengikuti apa yang beliau contohkan dan bisa mengikuti generasi yang terbaik, yaitu generasi para sahabat Rasulullah SAW. Bapak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan insya Allah pada pagi hari ini juga kita akan menyelesaikan pembahasan kita terkait tafsir surat Al-Fajr. Di samping sudah 3 kali pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Fajr, dan pertemuan yang keempat ini insyaallah kita akan selesaikan dari ayat 21 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat tafsir, yaitu tafsir surat Al-Fajr, yang mana surat Al-Fajr ini termasuk digolongkan dalam surat-surat Makkiyah, dan surat Al-Fajr adalah surat yang ke-10 maksudnya. Ke-10 di secara urutan turunnya, ya. Kalau secara urutan dalam Al-Qur'an mushaf berapa ya? 89 ya sudah. 89. Namun Al-Fajr termasuk surat-surat Makkiyah dan turun yang ke-10. Ya, setelah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang mana mukhatabnya, yang diajak bicara, surat ini diturunkan kepada orang-orang Makkah, ya, orang-orang Quraisy terkhususnya. Makanya di situ disebutkan terkait dengan umat-umat terdahulu, yaitu kaum 'Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Kemudian bagaimana perilaku orang-orang Quraisy, ya, yang kita bahas pertemuan yang lalu terkait dengan kesombongan orang-orang Quraisy. Memang kalau kita lihat, ya, dari pembahasan yang lalu ada 2 hal minimal. Yang pertama terkait dengan azab yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu, ya. Kaum Samud, kaum 'Ad adalah kaum Arab,
Ya, kaum Arab ba'idah, kaum Arab yang sudah dimusnahkan oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Ya, kaum Arab ba'idah, yaitu kaum Ad, kaum Samud, Allah azab mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan perilaku orang-orang Quraisy yang merasa sombong, ya. Dengan apa? Dengan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, bagaimana mereka merasa ketika diberi kemuliaan, kedudukan dan harta, mereka mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku, ya. Dua hal ini, ya, minimal pelajaran yang kita ambil dari pembahasan yang lalu. Yang pertama terkait azab yang Allah berikan, bahwasanya azab yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu bisa juga ditimpakan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy diperlihatkan bagaimana kaum Ad, kaum Samud dibinasakan, dan Fir'aun dengan pasukannya juga dibinasakan, dan Allah sangat mudah sekali membinasakan sebuah kaum. Ya, kaum Quraisy juga bisa dibinasakan. Ya. Kaum Ad dengan bangunannya, kaum Samud dengan bangunannya, dengan kekuatan mereka saja bisa dihancurkan. Bagaimana dengan orang Quraisy yang kekuatannya tidak lebih kuat dari kaum Ad dan Samud? Bagaimana dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, para pemimpin Quraisy? Mereka juga bisa ditenggelamkan layaknya Fir'aun dan pasukannya. Sangatlah mudah bagi Allah untuk mengazab mereka, membinasakan mereka. Tapi subhanallahnya, ya, kalau kita lihat sejarah Rasulullah selama 13 tahun Rasulullah berdakwah, sangat bersabar sekali berdakwah di Mekah, tidak ada satupun azab yang Allah timpakan kepada kaum Quraisy. Tidak ada, kecuali hanya peperangan-peperangan yang itu pun membinasakan orang-orang yang para pemimpin mereka, terutama ya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Mereka Allah binasakan satu persatu. Nah, itu setelah perang Badar, satu persatu Allah binasakan. Ya. Karena memang pernah kita bahas terkait dengan al-balad, ya. Bagaimana keberkahan negeri yang Mekah tidak sebagai tanah haram, ya, tanah haram ditumpahkan darah di dalamnya, maka mungkin inilah yang dimaksud dengan salah satu tempat yang aman, ya, tempat yang aman sampai hari kiamat sekalipun, ya. Karena dua tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal adalah Makkah, Madinah, ya. Dan subhanallahnya lagi, ketika Fathu Mekah, sebagian besar, mungkin seluruhnya orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Selama 23 Rasulullah berdakwah di Madinah dan Mekah, yang akhirnya Allah taklukkan kota Mekah, yang membuat kaum Arab berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya orang-orang yang ada di Mekah, bahkan seluruh negeri-negeri, suku-suku Arab yang ada di sekitarnya juga berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, ini keberkahan yang terkait dengan dakwah Rasulullah. Ya. Jadi sangatlah mudah. Pelajaran kita ambil adalah Allah sangat mudah sekali bagi orang yang sombong, kaum yang sombong untuk dibinasakan dengan azabnya. Ya. Wallahu a'lam. Saya sering melihat sebuah bangunan-bangunan yang tertutup ratusan tahun yang lalu, ya, tertutup oleh abu vulkanik. Wallahu a'lam apakah mereka diazab oleh Allah, ya. Satu kampung ditutup. Kemarin terakhir adalah Semeru, ya. Bagaimana kita lihat rumah-rumah ditutup. Mungkin kejadiannya seperti itu, dan itu terkubur mungkin selama ratusan tahun,
sebelum digali ya. Kerajaan-kerajaan yang lalu ya. Kalau kita lihat situs-situs yang lama itu kan tertutup selama ratusan tahun, ada yang tertutup oleh abu vulkanik ya. Terakhir saya baca situs Kumintir atau situs apa itu, kerajaan Majapahit, terkubur di bawah pasir vulkanik sedalam 9 meter. Itu satu kampung ya. Di Pugar dilihat satu kampung itu di bawah pasir abu vulkanik sedalam 9 meter. Wallahu alam, mungkin banyak sekali mungkin bangsa-bangsa umat-umat terdahulu yang Allah azab ditenggelamkan dengan mudahnya. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong Allah akan hancurkan mungkin secepat itu ya. Mari kita dengar ya, bagaimana seseorang menghina suatu suku, Allah langsung direndahkan serendah-rendahnya ya. Tidak bisa mengangkat kepalanya ya. Allah langsung. Kesombongan sangatlah mudah bagi Allah untuk menghancurkan, mengazab orang-orang kaum yang sombong, tidak tunduk kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kaum Quraisy yang mana mereka dengan bangganya mengatakan fayaqulu rabbi akraman, karena harta mereka yang melimpah dan kedudukan mereka yang melimpah, sampai-sampai mengatakan Tuhanku memuliakan aku ya. Ukuran kemuliaan seseorang bukan pada hartanya, bahkan pada kedudukannya. Bahkan orang yang punya kedudukan tinggi sangat mudah sekali untuk dijatuhkan. Bagaimana seorang Raja Kisra ya, dituduhkan hanya oleh satu makhluk yang kecil ya. Ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat ya. Sangat mudah sekali ya. Allah kirim satu ekor ya, satu ekor pasukannya paling kecil, yang terbang kecil, yang akhirnya Allah binasakan Raja Kisra ya. Bagaimana Raja Kisra apa Heraklius ya, Raja Ibrahim ya, Nabi Ibrahim masalah. Dan Allah juga hinakan Raja Persia ketika mendapati surat dari Rasulullah disobek ya. Kemudian mereka juga dibinasakan sampai 14 keturunannya. Selamanya beberapa tahun keluarganya dibantai, semuanya dibantai ya. Terjadi pembantaian sampai 14 generasi ya. Nah, sampai akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin ketika Umar bin Khattab ya, Khalifah bin Khattab seperti itu ya. Jadi orang Quraisy merasa mereka bangga dengan harta dan kedudukan mereka ya. Padahal mereka dengan harta dan kedudukannya bukanlah sebuah jaminan bahwa Allah sedang memuliakannya. Harta-harta yang dimiliki oleh seseorang itu bukan jaminan bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah ya. Justru kebalikannya, bahwasanya harta juga bisa menjadi fitnah. Makanya Allah di akhir pembahasan kemarin disebutkan kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla di sini adalah penafian yang ayat sebelumnya. Bukan demikian yang dimaksud dengan Allah memuliakannya, tapi apa? Kalla bal la, akan tetapi kalian tidak memuliakan anak-anak yatim, tidak saling memberi orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin ya. Artinya kedudukan dan harta yang kita miliki bukanlah jaminan kemuliaan kita ya. Justru dengan harta dan kemuliaan yang kita miliki, jabatan kita yang miliki harus dipergunakan untuk memuliakan orang yatim dan memberi makan orang-orang miskin ya. Makanya orang-orang Quraisy karena patokannya adalah harta, mereka sampai mencampur adukan harta haram dan harta yang halal ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, mereka makan ya warisan-warisan yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka yang lemah, diambil warisannya, merasa satu suku, merasa satu keluarga, padahal bukan yang berhak mendapatkan warisan. Ini warisan itu diambil ya. Itu pembahasan setidaknya 2 pembahasan yang kita telah lalui
beberapa pekan yang lalu. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang insyaallah kita akan selesaikan. Di ayat yang ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sungguh-sungguh jika dukkatil ardu, jika bumi digoncangnya dekat-dekat dengan segoncang-goncangnya, seperti halnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah ikhbaru ta'ala amma yaqa'u yaumal qiyamah min al-ahwalil azimah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana yaumul qiyamah min ahwal, bagaimana keadaan di hari kiamat, ahwalil azimah, keadaan yang besar di hari kiamat. Wa qala ta'ala kalla. Kalla bermakna haqqan, beda dengan kalla yang kemarin. Kalla yang kemarin, kalla balla itu menafian, bukan demikian, bukan yang seperti ini yang dimaksud, Tapi kalau kalla di sini yang kedua ini bahkan menjadi ta'kid, penegas haqqan, sungguh benar akan Allah guncangkan bumi itu seguncang-guncangnya. Idza dukkatil ardu dakkan wati'at wa mahadat wa sawayat ardu wal jabal. Allah ratakan, Allah hamparkan bumi dan gunung. Di surat Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah, bagaimana gunung-gunung seperti kapas aneh-aneh. Karena memang kalau kita lihat di padang mahsyar itu tidak ada gunung. Tidak ada gunung pada mahsyar. Ini padang, rata semuanya. Karena Allah hancurkan, gunung-gunung dihancurkan. Bahkan mereka seperti aneh-aneh. Bagaimana dengan manusianya? Gunung udah tidak ada, rata semuanya, daratan semuanya. Seperti hanya pada mahsyar semuanya daratan. Tidak ada gunung lagi. Semua diratakan. Dan semua manusia akan dikumpulkan dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir. Wa qama al-khalaiq min quburihim li rabbihim. Di saat itulah makhluk-makhluk dibangkitkan dari kubur mereka li rabbihim, kepada Tuhan mereka, dikumpulkan, dihadapkan. Makanya ayat selanjutnya adalah raja'a rabbuka, maka Tuhan datang, dan Tuhanmu datang. Maknanya li fasil qada'i bainal khalqihi. Allah akan mengelompok-kelompokkan mereka untuk mengadili bainal khalqihi, di antara para makhluknya. Para makhluknya dikumpulkan, setelah dihidupkan. Makanya di surat Yasin, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kalau di surat Al-Ma'arij, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a. Yauma yakhruju, hari di mana dikeluarkan minal ajdasi, dari kubur-kubur mereka, sira'a, dengan segera. Kalau di surat Yasin diawali dengan apa? Fanufikha fis suri. Dengan sekali teriakan sangkakala, mereka faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Mereka dibangkitkan dari kubur mereka dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Makanya orang-orang ketika dihidupkan yaqulu ya laitani, kalau dalam surat yaqulu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang kafir ketika mengetahui mereka dibangkitkan, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami.
Akhirnya malaikat mengatakan hadal wa'dur rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji yang diberikan kepada Allah dari Allah Rahman wa sadaqal mursalin, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Di surat Yasin. Bagaimana? Terikan sangkakala, berarti ini yang kedua. Yang pertama, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi terjadi kiamat. Kemudian sangkakala yang kedua, dibangkitkan manusia minal kuburihim, ya, dari kubur-kubur mereka, li rabbihim, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ya, lil faslil qada'i, ya, mereka akan mendapatkan pengadilan, ya, di bawah di hadapan qadhi, ya, hukuman baina khalqi, ya, di antara. Nah, inilah awal mula terjadinya syafaat, ya, mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka berupaya mendapatkan syafaat karena mereka tahu akan dihisab oleh Allah. Ya, orang-orang di sebuah hadis lain, orang-orang mereka mendatangi Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami minta syafaatnya. Engkau lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Apa kata Nabi Adam di riwayat lain, ya? Saya pernah melakukan kesalahan. Bagaimana saya akan berikan syafaat? Ya. Apa kesalahan Nabi Adam? Yaitu memakan buah, ya, buah yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh disentuh. Nabi Adam seperti ini. Ya. Ada yang mengatakan setelah Nabi Adam, mereka datang ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Ya, namanya kekasih dekat dengan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya pernah berbohong 3 kali. Berbohong. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak dalam perayaan, kalau kita perayaan kaumnya, ya, perayaan kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Nanti aku sakit. Ya. Jawaban Nabi Ibrahim, saya akan sakit. Ya. Di situ pakai sa. Saya akan. Ya memang manusia akan sakit itu kan. Kata Nabi Ibrahim maksudnya itu. Namanya manusia pasti akan sakit. Ya. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud, ya, Raja Namrud, ketika menghancurkan patung-patung. Siapa yang menghancurkan patung-patung kecil ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tuh patung yang besar. Padahal siapa? Lihat kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya pindah melakukan perjalanan dari Babilonia ke Mesir. Ya. Lewatnya Palestina. Nah, ada yang mengatakan ketika perjalanan itulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Lut, ya. Bertemu dengan Lut, yang mana Lut mendapatkan tugas mendakwahi kaumnya di Sodom, ya, ke arah utara lagi, ya. Kalau dari Syam, dari Palestina, Lut, Sodom ke arah utara. Mungkin sekarang arah Turki, ya, Armenia, Turki, Jordan, ya, daerah situ, ya. Di daerah situ Nabi Lut mendapatkan tugas karena melihat kaumnya yang melakukan kekejian. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan lagi. Akhirnya ketika memasuki Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan pada istrinya, hanya kita yang beriman berdua, ya. Nanti ketika ditanya oleh orang-orang Mesir, siapakah engkau? Jawab, aku adalah saudaranya, bukan istrinya, ya. Kok saudaranya? Saya baru apa bedanya kalau saudara atau istri? Saya coba renungin. Ternyata kalau saudara, dia akan diambil, dan Nabi Ibrahim saudaranya nggak diapa-apain. Tapi kalau istri diambil, suaminya dibunuh.
Ya. Makanya karena pada waktu itu Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim itu suka dengan perempuan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan mumi yang mumi ada yang mumi itu burungnya berdiri terus, itu kutukan yang Allah berikan kepada mumi itu. Ya, Firaunnya zamannya Nabi Ibrahim. Jadi burungnya berdiri terus itu di muminya. Wallahu alam itu benar apa salah. Saya hanya baca-baca aja di berita-berita. Ya. Nabi Ibrahim 3 kali. Ya, memang betul. Ketika Nabi Ibrahim ditanyakan, dari mana kalian? Kami dari negeri Syam, dari Palestina, pindah ke Mesir. Kemudian ini siapa? Terus istri Nabi Ibrahim, saya saudara perempuannya. Tapi akhirnya diambil juga. Ya, diambil juga. Dan ini ada kisah tersendiri terkait dengan Fir'aun dan istrinya Nabi Ibrahim. Ya, ada kisah tersendiri. Insyaallah. Mungkin tidak saya bahas di sini. Ya. Nabi Ibrahim sampai malu untuk memberikan syafaat karena pernah berbohong. Ya, berbohong. Dan berbohongnya ini, apa berbohong ini kebaikan ya. Dan bukan berbohong juga, sebenarnya benar itu kan. Ya. Akhirnya mereka rame-rame menghadap ke Rasulullah. Ya, disitulah awal syafaat diberikan. Ya, makanya di sini disebutkan ada sebuah hadis. Insyaallah mana ya? Oh. Ana laha ya. Fayaqulu ya. Rasulullah mengatakan fayaqul ana laha ya. Fayadhhabu fayashfa'u inda Allah Ta'ala ya. Ana yadil fasil qada. Ya. Aku yang akan menyampaikan kata Rasulullah. Di saat itulah ketika manusia, makanya kita sering mendengar bagaimana kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, walaupun ini juga atas izin Allah ya. Bukan berarti ketika Rasulullah memintakan syafaat pada seorang itu langsung dikabulkan, tidak ya. Artinya ini atas kehendak Allah juga. Bagaimana kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai kita, iya kan? Tentunya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Kita mencintai Rasulullah, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan mencintai kita? Ya kan? Kita bisa saja meminta syafaat, tapi Rasulullah apakah memintakan syafaat buat kita? Nah itu, pertanyaannya PR buat kita seperti ini. Ya. Karena nanti ini bukan umatku kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat, ini bukan umatku. Kita bisa saja mengakui kita umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan ini bukan umatku gitu kan. Bisa saja seperti itu. Karena mungkin perbuatan kita yang tidak sesuai. Ya. Yang Rasulullah tidak inginkan. Dia membuat Rasulullah ini bukan dari umatku, Tapi yang jelas ketika pengadilan di hadapan Allah, maka Rasulullah sendiri yang pertama kali akan menyampaikan syafaat ya di sisi Allah. Dan maka tidaklah heran ketika kita pernah mendengar bahwa surga itu tidak akan dihuni oleh umat lain sebelum umat Nabi Muhammad. Ya. Pengadilan hisab juga tidak dilakukan sebelum umat Nabi Muhammad selesai. Seperti itu. Inilah terkait dengan ayat yang pertama. Faji ayyuma idzin bi jahannam. Ya. Ketika Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa rabbuka, ketika Tuhanmu datang, malaku saffan saffa. Oh, yang belum malaku saffan saffa ya. Malaku saffan saffa, para malaikat berbaris-baris. Ya. Mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala
dengan berbaris-baris. Kemudian lanjut, waji'a yauma idzin bi jahannam, ya. Hari di mana neraka jahanam dihadirkan, didatangkan di hadapan mereka. Yauma idzi yatadzakkarul insanu, hari di mana manusia yatadzakkaru, mengingat-ingat kembali. Wa anna lahu dzikra, dan sesungguhnya bagi manusia itu az-dzikra, pengingat itu tidak ada artinya bagi mereka. Ya. Ya. Ini ada sebuah hadis, qala Rasulullah yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zima, aqul zima 70,000 malak yajurunaha. Ya. Jadi neraka jahanam dihadirkan, dibawa oleh ada 70.000 pegangan. Ya. 70.000 pegangan, dan satu pegangan itu ada 70.000 malaikat. Wallahu a'lam, sebesar apa itu atau bagaimana itu, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas disebutkan bahwa ada 70 pegangan. Ya. Dan setiap pegangan dipegang oleh 70.000, ya, 70.000 pegangan, dan setiap pegangan dipegang oleh 70.000 malaikat. 7 kali 7 49. 70.000 hitung sendiri, ya. Bagaimana besarnya neraka jahanam? Ya. Ini terkait dengan manusia dihadirkan di hadapan mereka neraka jahanam. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu, yang dimaksud adalah di sini amaluhu. Nah, wa ma kana aslafahu fi qadim, ya. Jadi amal-amal manusia, mereka mengingat amal-amal mereka yang telah lalu, ya, aslafahu fi qadimin, ya, yang telah mereka perbuat sebelumnya, artinya di dunia. Makanya sering kita dengar penceramah-penceramah manusia dikumpul di padang mahsyar, kemudian mereka mengingat kembali apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, mereka lakukan di dunia, mengingat-ingat kembali. Tapi apa jawabannya? Wa anna lahu dzikra, dan sesungguhnya bagi mereka az-dzikra, pengingat itu adalah percuma bagi mereka. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, wa kaifa tanfa'uhu az-dzikra, ya, dan bagaimana tidak manfaatnya mereka mengingat-ingat pekerjaan amalan mereka di dunia, sudah percuma, tidak ada manfaatnya, yang akhirnya membuat mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, celaka saya, qaddamtu li hayati, balikin lagi lah aku di hidupku yang tadi. Ini ada dua makna dari ayat ini. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu, yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua orang-orang muslim. Ya. Di sini disebutkan ketika orang-orang kafir, mereka seperti yang dikatakan dari surat Al-An'am. Yaqulu ya laitani, ya laitana, celakalah kami, siapa yang bangkitkan amba'atha min marqadina, yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami. Ya. Karena mereka mengetahui bahwasanya siksaan dalam kubur itu belum seberapa dibandingkan siksaan di akhirat nanti. Ya. Belum seberapa, makanya lebih baik mereka celaka ini. Mereka disiksa di alam kubur itu sudah berasa, dan akhirat itu lebih berat daripada siksa kubur siksaan di dalam kubur. Mendingan kami dihidupkan kembali, ya. Sampai-sampai di surat air An-Naba, ya. Yaqulu ya laitani kuntu turaba, mendingan aku jadi tanah aja dah, gitu kan. Sampai orang-orang kafir, mendingan aku jadi tanah aja, tidak ada penghisapan. Ya. Karena memang ayat-ayat di surat Al-Fajr ini mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang tidak mengimani tentang akhirat.
Mereka tidak mengimani tentang hari pembalasan. Mereka tidak mengimani tentang ada hari kiamat. Mereka tidak mengimani tentang surga dan neraka. Mereka tidak mengimani hal itu. Beda mungkin dengan orang-orang Nasara dan orang Yahudi. Mereka mungkin membaca di kitab-kitabnya nanti ada surga. Bahkan orang Buddha apa Hindu, yang nirwana itu Buddha apa Hindu? Nirwana, surga. Ya kan? Mereka mengimani hal itu, nanti ada surga. Ya, ada pembalasan. Walaupun orang Nasrani masuk surga semua, misalkan mereka udah ditebus nih mereka, misalkan keyakinan mereka. Berbeda dengan orang Buddha sini, ya bandel sekali. Mereka tidak mengimani hal yang namanya mati, ya udah mati. Seperti halnya binatang. Ya. Ini ayat ini mengingatkan mereka tentang nanti kejadian yang akan terjadi, ya gambaran yang akan terjadi hari kiamat. Orang-orang akan mengatakan yaqulu ya laitanikum, ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Mereka diberi gambaran bahwa nanti orang-orang akan berkata seperti itu. Ini bagi orang-orang kafir, ya celaka celaka dah, kita mendingan hidup, balikin lagi dah, dibalikin lagi. Ini yang pertama bagi orang kafir. Ngomong sampai jam berapa Pak Jum? Dikit lagi lah ya. Saya nanggung ini ya. Saya nanggung tinggal berapa ayat lagi. Jadi tadi yang pertama terhadap orang yang ingkar terhadap tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah? Juga sama. Berarti kita dong ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di sebuah hadis lain juga disebutkan orang-orang muslim itu akan merasa kurang. Ya. Akan merasa kurang ketika setelah beramal kita. Jadi sebenarnya kita gimana ya? Kita sholat subuh 2 rakaat itu merasa apa ya? Belum cukup itu. Rasa kurang. Amal-amal yang kita lakukan di bumi ini terasa kurang. Belum apa namanya? Pengen balik lagi dan melakukan amal-amalan lagi. Hatta orang yang mau meninggal sekalipun, ada sebuah, nggak tahu ini riwayat apa, saya pernah mendengar seorang menceramah, orang meninggal pun sekalipun ketika di hadapan malaikat maut, aduh saya mendingan balik lagi, saya mau sedekah dulu, ya mereka tidak diundurkan matinya dan tidak dimajukan matinya. Di surat apa itu ya, saya lupa ya. Surat Al-Munafiqun. Mereka tidak diundurkan saat pun dan dimajukan saat kematiannya, ya seperti itulah. Ketika mau meninggal, aduh, saya mau infak dulu, saya mau sedekah dulu, saya mau sholat sunnah dulu, segala macam. Ya. Sama halnya ketika orang muslim di hadapan Allah, mendingan saya qaddamtu li hayya, saya hidupin lagi deh. Saya mau sholatnya diperbaikin lagi. Saya ingin sunnahnya. Jadi ini sebenarnya nasihat buat kita semuanya, ya, yang muslim. Jadi apa yang kita lakukan seharusnya tidaklah cukup. Makanya subhanallah, dari 4 imam ini ada yang mengatakan ya, wawalam imam siapa, Imam Syafi'i atau imam yang lain, ya Syekh, kapan kau istirahat? Ya, pernah saya jelaskan ya di sebuah pertemuan. Kapan kau istirahat? Aku istirahatnya nanti ketika kakiku menginjak surga. Jadi sebenarnya kita nggak boleh istirahat ya. Oh alam. Ya. Artinya istirahat hanya untuk menyegarkan badan kita dan bangun untuk beribadah lagi. Ya. Apakah harus sholat terus? Tidak. Ibadah tidak hanya sholat terus, tidak. Berbuat baik dengan orang lain segala macam, banyak ibadah-ibadah. Yang tidak harus ibadah-ibadah mahdhah. Ya, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, memberikan memberitahukan, berdakwah kepada orang lain, itu juga sebuah ibadah. Tidak hanya harus ibadah mahdhah lagi, ibadah mahdhah. Walaupun itu juga bagus. Tapi banyak ibadah-ibadah lain selain ibadah mahdhah. Ya, inilah gambaran yang Allah perlihatkan ketika di yaumil hisab nanti. Lanjut. Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu 'ahad. Hari di mana la yu'adzibu 'adzabahu 'ahadan. Ahadun, ya, tidak ada seorang pun yang azabnya lebih keras dari azabnya Allah. Azabahu, ya, azabnya Allah. Subhanallah, mengerikan. Ya. Jadi azab yang diberikan oleh manusia yang ada di muka bumi ini itu belum seberapa dibandingkan dengan azabnya Allah. Makanya kita senantiasa
berdoa terhindar dari api neraka. Ya. 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 Malaikat apa ya? Zabaniyah ya. Malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa. Jadi ada satu nama malaikat Zabaniyah yang tugasnya adalah menyiksa di dalam neraka. Jangan sampai kita ketemu malaikat Zabaniyah ya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada satu ikatannya lebih keras daripada ikatan Allah. Diikat nggak bisa lepas. Ya. Tidak bisa lepas ya dalam neraka. Ya, mudah. Tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Walaupun ada kisah-kisah merangkak-rangkak untuk keluar, ditarik lagi, diseret lagi, disiksa lagi, kemudian merangkak-rangkak ingin keluar, diseret lagi, disiksa lagi. Sepanjang ya, bagaimana dengan orang-orang kafir ya? Abadan ya. Makanya subhanallah, salah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan pada kita bukan sehat, bukan panjang umur, bukan, kenikmatan hidayah pada kita ya. Hidayah itu sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali ya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah ya. Hidayah kita terhadap Islam kita, hidayah kita terhadap keimanan kita, hidayah kita terhadap bagaimana kita menjaga keimanan kita, bagaimana kita menjaga hidayah itu biar tidak hilang ya. Sebuah kenikmatan. Bisa saja orang sehat, kaya, tapi tidak mempunyai kenikmatan hidayah ya. Tidak beda dengan orang yang kafir ya. Itu terkait dengan azab dan siksaan yang Allah berikan di neraka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nafsul mutmainnah. Di sini disebutkan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwaku yang tenang ya, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Radiyatan fi nafsiha, mardiyah qad raditu 'anillah ya. Di sini disebutkan kalau ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, itu ila jawarihi, kepada balasan-balasannya, wa ma'adda li ibadihi fi jannatihi ya, yang disediakan kepada hamba-hambanya di surga ya. Jiwa yang tenang ya. Irji'i ila rabbiki, kemudian radiyatan mardiyah, yang ridho, jiwa kita ridho ya, mardiyah, dan Allah juga ridho terhadap kita. Itu sebenarnya yang terpenting buat kita ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang mengatakan, nah ini ada 3 perbedaan pendapat terkait dengan ayat ini. Yang pertama ini terkait dengan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan. Yang kedua terkait dengan Hamzah ya, paman Hamzah. Yang ketiga terkait dengan Abu Bakar ya, terkait dengan Abu Bakar. Ketika ayat ini disampaikan, Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, di sini juga disebutkan ya, Abu Bakar bagaimana ma ahsana hadza ya, ma ahsana hadza, faqala amma innahu sayuqulu laka hadza ya. Jadi ini terkait dengan Abu Bakar, ayat ini disampaikan untuk Abu Bakar seperti ini ya. Kalau saya lebih condong ke Abu Bakar. Kenapa? Karena kalau ke ayat ini kan terkait dengan orang Quraisy. Sedangkan paman Hamzah meninggal itu ketika perang Uhud ya. Ini ya ayuhan nafsul mutmainnah, paman Hamzah ketika meninggal. Kalau Utsman bin Affan saya belum menemukan bagaimana terkait dengan. Di sini hanya disebutkan ini terkait dengan Utsman bin Affan. Tapi saya lebih cenderung kepada
Abu Bakar, karena ini ada hadis tersendiri terkait dengan ini. Ya, ini Allah membicarakan hal ini terhadap Abu Bakar. Ya. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wadkhuli fi ibadi itu maknanya ya bersama hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah terhadap ke dalam surganya. Wallahu alam. Tapi ada sebuah saya tutup dengan sebuah doa. Subhanallah. Ada sebuah doa terkait di tafsir ini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu nafsan bika, diri kami bika, ya, ketika menghadap, ya, mutmainnah, ya, jiwa yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ika, ya, ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman. Yang pertama adalah nafsan bika mutmainnah, ya, mengharap kepada Allah jiwa yang tenang. Yang kedua, tu'minu biliqa'ika, ya, menghadap kepada Allah dalam beriman. Wa tardu biqada'ika, dan ridho terhadap keputusan pengadilan Engkau, ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan menerima pemberianmu. Ya, ini saya baru nemu sebuah doa, ya, ini, ya, doa yang terkait dengan di surat Al-Fajr, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah masuk waktu suruk, ya, sudah jam 6. Wallahu a'lam waktu suruk jam berapa? Jam berapa, Pak Jum? Mau ada pertanyaan terlebih dahulu atau kita tafadhol, ya? Tafadhol Bapak, monggo yang mau bertanya sembari saya ngopi. Kalau tidak ada, kita bisa langsung ke sholat sunnah suruk, ya. Alhamdulillah, pembahasan ini. Ya, tafadhol Ustaz. Apakah dalam kehidupan kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, apakah di akhir itu? Jadi pertama adalah di sebuah hadis, ya, hadis Arba'in kalau nggak salah, ya, seseorang itu ditentukan di akhirnya, ya, di akhirnya. Ini bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan hancur badannya itu su'ul khatimah, bukan. Ketika dia kecelakaan yang kemarin, ya, di Balikpapan, ya, hancur, itu bukan berarti su'ul khatimah, bukan. Bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan mungkin di dalam rumah itu husnul khatimah, bukan. Karena ada, saya lupa ini ulama siapa yang mengatakan husnul dan su'ul khatimah seseorang adalah di akhir-akhirnya, ya, di akhir-akhir hayatnya, apa yang dia kerjakan, ya, ketika dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya. Karena ada orang mau meninggal, ya, dia kebaikannya makin banyak, ya, habis sholat subuh, nah, zikir udah habis selesai, meninggal. Ada di akhir hidupnya dia ini tumben nih, ya, haji atau apa segala macam. Nah, itu yang pertama terkait dengan akhir hayat seseorang, su'ul dan husnul khatimah. Jadi kalau patokannya dia hancur, dia kecelakaan, dia itu bagaimana? Kecuali bunuh diri kali, ya. Bunuh diri mah Allah sendiri ada hadis tertentu, ya, terkait bunuh diri. Terkait bunuh diri, menggantungkan dia atau apa segala macam. Jadi bukan patokannya itu. Karena para sahabat itu meninggal, ya, badannya hancur segala macam. Berjihad di jalan Allah, ya. Ya, kalau berjihad di jalan Allah kan badan bisa hancur, ya. Bom apa.
Makanya ketika orang-orang berjihad di jalan Allah, mereka itu ketika perang apa ya? Siapa yang kalian yang berpuasa? Siapa kalian yang di malam sholat malam? Itu ada ya kisah itu ya. Itu karena emang kayak gitu ya, dipersiapkan. Nah, sebelum kematian dipersiapkan amal-amal baiknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan seseorang meninggal itu dalam keadaan apa kebiasaan seseorang itu? Ya, kebiasaan orang itu. Kebiasaan orang itu sholat wajib rajin di masjid, rajin dulu di masjid kalau wah mungkin bisa saja dia meninggal di masjid, atau dia rajin baca buku, dia meninggal dalam keadaan baca buku. Dia rajin berdakwah kemana-mana, beliau meninggal ini dalam keadaan berdakwah. Ya, sering kita melihat ya, orang itu. Ya. Walaupun meninggalnya di dalam dakwah kecelakaan misalkan, ya wah ini niatnya berdakwah, harus jalan ke sana berdakwah. Jadi seseorang meninggal dalam keadaan apa yang dia sering lakukan. Ini ada modal seperti itu. Kalau dia seringnya berzikir terus. Ya. Dan di dalam hadis lain ada sahabat, ya Rasulullah ini orang kaya enak ya, bisa sodako, bisa apa gimana? Terus apa kata Rasulullah? Subhanallah sodako, alhamdulillah sodako, ya kan? Ya. Zikir itu kan zikir. Makanya manusia itu menurut saya pribadi kondisinya cuma ada dua. Kondisi ingat kepada Allah, dan yang kedua kondisi tidak ingat pada Allah. Ingat pada Allah artinya berzikir, lakukan sesuatu bismillah, sesuatu melakukan niatin karena Allah, gitu zikir terus. Bukan tidak, walaupun itu juga bagus juga ketika kita dalam perjalanan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, naik motor misalkan, naik kendaraan mobil atau naik kereta segala macam, kita berzikir. Bisa saja kita hafalan kita diulang-ulang ya, atau baca Quran, berzikir ya. Karena nanti itu akan berpengaruh pada akhir hidupnya, bagaimana kondisinya ya. Kalau apakah dia akan mengucapkan la ilaha illallah, wallahu alam ya. Mungkin karena bisa saja dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sering, tidak harus menentukan waktunya saya harus la ilaha illallah setiap ini saya ini, tidak ya. Dia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah di setiap waktu yang dia punya, istighfar ya. Ada seorang, ini kisah ulama, siapa? Ahmad bin Hambal ya. Ada, saya nggak pernah pengen ketemu tukang roti ya. Dia sering beristighfar, astagfirullah. Akhirnya dengan istighfar dia bisa bertemu dengan seseorang yang ingin ditemuinya. Ya. Jadi seperti itu. Tidak. Ya kalau menurut saya Pak Iwan, jadi ketika seseorang senantiasa berzikir, ya, mungkin la ilaha illallah, mungkin dia mendawamkan bagi dirinya mendawamkan la ilaha illallah di setiap waktu, tidak menetapkan waktu sesuatu. Misalkan saya la ilaha illallahnya dan bukan di tempat yang diharamkan, dan bukan ya saking gotolnya la ilaha illallah sambil jongkok di kamar mandi la ilaha illallah, kan enggak iya kan, enggak mungkin ya. Atau ketika harus mendengarkan, menyimak, mengulang kita la ilaha illallah, kan enggak ya, enggak mengganggu misalkan orang lain, kan tidak ya. Artinya waktu-waktu yang memang disunahkan atau bahkan diwajibkan berzikir atau dibolehkan berzikir ya. Apapun zikirnya sebenarnya ya, apapun zikirnya ya, apapun zikirnya. Wallahu a'lam bishawab ya Ustaz Iwan. Seperti itulah gambarannya lah ya. Karena tidak ada asar hadis atau apa yang terkait dengan hal itu tersendiri, tidak ada. Hadisnya umum-umum semua ya, terkait hadis yang masih sifatnya umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu Bapak-bapak, para hadirin. Ada lagi sebelum kita masuk di salat suruk? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.